Kayaknya lagi sawadika. Let's go. Guys, selamat pagi, balik lagi bareng gue Alfat di edisi Semarang. Seperti janji gue bahwa gue bakal nge-review hostel atau tempat penginapan yang gue tinggalin di sini. Meskipun gue cuma semalam, tapi gue bisa merasakan feel-nya apakah ini bagus, apakah enggak, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Dan sekarang gue udah ada di Jalan Imam Bonjol, tepatnya nomor 15 sampai dengan 17. Ini di belakang gue ada namanya Hotel Sleep and Sleep. Nah, ini hotelnya terkenal karena start from 39.000. Di 39.000 kita bakal dapat apa aja. Tapi sebelum gua masuk nge-review, gua bakal ngasih tahu dulu bahwa penginapan ini tuh kalau misalkan lu datang dari Jakarta ke arah stasiun Poncol itu cuma 500 meter ke arah sono. Dan kalau ke stasiun Tawang juga itu cuma 500 meter ke arah sana. Jadi kalau misalkan teman-teman naik kereta itu si penginapan hostel ini tuh letaknya strategis banget karena diapit oleh 2 stasiun. Tanpa berbasa-basi kita langsung masuk, let's go. Oke, kita masuk ya. Oke, selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Oke, dengan Mas siapa? Dengan Mas Boy. Mas Boy, ini Mas Edi. Oke, Mas, jadi gini, di internet tuh kan terkenal sekarang bahwa hostel kapsul tuh di Indonesia di mana-mana ya. Nah, kebetulan sekarang saya lagi ada di Semarang dan ini salah satu hostel kapsul yang terkenal. Iya. Ini kenapa startnya from 39, Mas? Kok bisa murah gitu? Termurah, serius. Kamarnya banyak. Berapa kamarnya? 106. Oh, jadi buat teman-teman yang kesini nggak usah ketakutan kehabisan kamar ya. Iya, benar. Oke. Karena kita menyediakan 106 tempat tidur. Itu apa aja? Apa cewek cowok, cewek-cewek apa gimana? Cewek cowok dipisah. Cewek cowok dipisah ya. Jadi aman ya buat cewek ya. Terus gimana lagi? Itu fasilitas cuma kunci loker sama istirahatnya. Oke. Mungkin nanti saya bakal langsung review keliling-keliling, boleh ya? Ya, Oke. Ini tapi dilihat dari gambar ininya temanya kayaknya pesawat ya? Iya, benar. Oh, ini ownernya orang Semarang asli kah? Iya, Semarang. Oh, orang Semarang asli. Saya mau lihat price listnya ya. Nah, ini buat teman-teman ya yang belum pernah kesini, ini bisa dilihat. Ini, oh ini ya. Ini rental, ini early check-in. Oh ya, kalau kita datang ke pagian bisa kah? Bisa. Naruh barang aja atau bisa langsung masuk juga? Nitip dulu bisa. Nitip dulu ya, jadi sisanya bisa jalan-jalan. Tapi kalau masuk dulu kita kena early check-in. Oh, ini ya bayarnya? Mana-mana? Early check-in tuh yang ini jam 6 itu sampai jam 9 kena early check-in-nya 50.000. 50.000. 9 sampai jam 11 itu 40.000. Maksimal early check-in itu 7 jam. Oh, 7 jam. Iya. Oke. Kalau check out-nya kurang dari 7 jam tidak apa-apa. Oh, gitu. Ini bisa debit juga ya? Bisa jadi. Tapi kita menyediakan debit BCA. Oke. Kalau lebih murah mana nih? Beli online atau langsung datang ke sini? Biasanya yang murah itu online ya. Beli online ya? Iya, Oh, berarti. biasanya kan kalau online itu menyediakan beberapa diskon. Oh gitu. Oh, ini juga ada ini ya, ada CCTV ya. Jadi aman ya. Ya, kita CCTV-nya ada di beberapa. Ini ada tempat loker, ada di tempat tidur juga ada. Oh, tempat tidur ada. Jadi jangan macem-macem di tempat tidur nih. Pasti kerekam ya. Berarti tadi kalau saya tadi review ada dong di sini. Ada. Kita juga menyediakan musola di sini. Oh, ada musola juga ya bagi yang muslim ya. Oh, ini ada gue nih lagi ngesut tuh, kelihatan gak sih? Oh gitu, oke. Ini ada cabangnya nggak atau cuma di Semarang? Cabangnya ada. Di mana kah? Di Kecamada, Tenggalang, Oh. Simpang 5. Oh, tapi masih di sekitar Jawa Iya, Tengah ya. iya. Oh, mudah-mudahan Jakarta buka ya sama Tangerang ya. Iya. Oke, kalau gitu saya langsung keliling boleh ya? Iya, tidak. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama.
Wah, ini pertama kita masuk udah kelihatan banget dekorasinya, jalan ya. Ini lift kemana, Mas? Itu kampus. Oh, di atas kampus. Kampus apa? Oh gitu. Oh, ini bukan lift buat ini ya, bukan lift buat hostel ya, tapi buat kampus. Di sini kita langsung ditawari oleh desain yang sangat unik ya teman-teman. Jarang-jarang kalau misalkan penginapan instagramable banget. Oke, jadi buat teman-teman yang pertama datang dari pintu utama, ini langsung ada ruang tunggu atau ruang nyantai juga. Di sini free wifi kan, Mas? Kecepatannya berapa? Kecepatannya 150. Wah, berarti terhitung cepet ya buat download, enak ya? Ya. Nah, ini ada minimarket. Jadi buat teman-teman yang sekiranya capek dan malas keluar, ini bisa belanja di sini. Ini komplit juga, bisa langsung ke kasir kayaknya ini buat bayarnya. Nah, kemudian ini, oh ini udah ada harga-harganya juga. Di sini ada mie, ada perlengkapan mandi, perlengkapan perempuan, minum-minuman juga. Oke. Nah, ini yang paling menarik nih. Ini kursinya itu berbentuk kayak di dalam pesawat. Soalnya emang temanya kayak di pesawat gitu kan. Itu ada abangnya lagi duduk. Bang, kayak lagi di pesawat nggak, Bang? Kayak lagi pesawat ya? Oke, nih ini temanya emang dekorasinya unik ya. Di depan ini kita bisa langsung dilihat bahwa ada beberapa tempat duduk nih. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi cozy banget, enak banget, nyaman. Dan buat yang sekiranya kesininya naik motor atau nggak naik lewat stasiun Poncol atau Tawang, itu teman-teman bisa naruh helm di sini. Kalau motor ditaruh di luar, ada satpam juga. Tapi untuk helm bisa di sini. Dan ini ya juga ada bantal tidur. Pas di depannya itu ada TV. Jadi teman-teman bisa sambil nyantai di sini. Gitu. Abis ini gue bakal langsung review ke dalam kamarnya kayak gimana dan fasilitasnya ada apa aja. Tapi kita melipir dulu ke ruangan sebelah. Nah, ini itu ada musola. Jadi buat teman-teman muslim itu nggak usah, kalau lagi di luar lagi panas atau lagi hujan, itu bisa sholat di sini. Dan cukup luas ya. Ini bisa untuk beberapa orang. Untuk berjamaah juga bisa kayaknya. Kita langsung aja menuju ke kamarnya kayak gimana. So let's go. Jadi sebelum gua masuk ke kamar, sebelum gua review di dalam kamarnya ada apa aja, gua bakal review dulu di bagian luar. Jadi kita merasa selaku traveler itu selalu bawa barang, dan kita pingin barang kita safe ketika kita pergi ataupun ketika kita tidur. Nah, jadi di sini setiap orang itu bakal dikasih locker, termasuk gua. Ini tuh ada kuncinya, jadi aman juga, bukan berbentuk password. Jadi kuncinya bisa diambil sama kita. Ini bukan kunci kamar ya, tapi kunci locker. Dan ini masuk ke kamarnya. Dan lockernya menurut gue cukup untuk naruh barang-barang keperluan kita sehari-hari. Kalau menurut gue ya. Dan ini cuma locker doang sih, nggak ada air minum, nggak ada apa. Cuma di sini ada tempat duduk sama tong sampah doang, sama colokan listrik. Oh, sama tempat sepatu juga. Jadi teman-teman buat yang sering bawa sepatu banyak, bisa ditaruh di luar. Tapi kalau biar safety, masukin aja ke locker kayak gitu. Ini dari tampak luarnya. Oh, itu di atas juga ada ini sih, ada kipasannya. Jadi kita langsung masuk. Halo guys, jadi sekarang gue udah ada di dalam tempat penginapan gue yang gue bilang bahwa Sleep and Sleep ini punya jenisnya itu dormitory atau kayak hotel kapsul gitu. Tapi sebenarnya hotel kapsul itu di luar negeri udah dari dulu ya ada ya. Cuman di Indonesia kayaknya mulai tahun-tahun sekarang, jadi mulai di setiap kota ada hotel kapsul. Dan gue nemu hotel kapsul ini dan gue bakal liatin di dalam kapsulnya itu kayak gimana aja. Oke. Yang pertama itu di sini fasilitasnya itu ada colokannya 2 kayak gini. Kemudian ini ada ini nih, colokan bisa buat nyalain lampu, matiin lampu. Ini lampunya putih ya, dan menurutku ini panas banget. Kekurangannya sih itu, ini lampunya terlalu panas, terlalu nyorot. Jagalah barang-barang, ini cuma ngingetin doang. Nah, ini sekat ke kamar selanjutnya itu ada jaring-jaring gini, tapi ini ada tirainya. Jadi mungkin kalau misalkan lu sama temen lu bersebelahan, lu bisa dibuka aja. Tapi kalau misalkan lu nggak kenal, lu ditutup aja, jadi lebih aman. Di bantalnya enak. Kemudian ini ukurannya 1, 2, 3, 4 jengkal, berarti berapa ya? Semeter kali ya, atau semeter 20-an. Kalau buat panjangnya sendiri ini itu segini.
Lihat panjangnya. Oh, kalau gua sih tinggi gua 170 dan menurut gue ini panjangnya cukup gitu. Nah, terus ini dapat selimut. Tapi buat selimut itu sendiri jadi ini dapatnya kosongan. Bentar. Jadi buat penginapan di sini tuh dapatnya kosongan. Cuman kalau misalkan lu pengen pakai selimut dan juga pakai handuk itu nambah 20.000. Kalau misalkan handuk doang itu nambah 10.000, tapi kalau misalkan lu mau dapat paketan 20.000 itu handuk, selimut, dan juga dapat juga alat mandi. Jadi ada sikat gigi, sampo, odol kayak gitu-gitu yang kayak di hotel gitu yang kecil. Tapi kalau menurut gue ini kekurangannya juga ya, karena dormitorinya ini gue ada 3 tumpuk bukan 2 tumpuk kayak yang waktu gue di Bangkok atau di Filipina. Jadi AC-nya tuh agak kurang kerasa gitu. Jadi buat pakai ini, apalagi di Semarang itu cuacanya agak panas, kayaknya kurang terlalu worth it. Jadi kekurangannya lebih ke AC-nya kurang dingin sih. Tapi buat fasilitas yang lainnya enak dan kasurnya juga empuk. Sekarang gue bakal liatin ke teman-teman kamar mandinya kayak gimana dan bentuk dormitory dari luarnya kayak gimana. Let's go. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini tuh totalnya mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada kayak 25 bed gitu dan ditumpuk jadi 3. Ini emang ada AC sih di sini dan juga di atas gue di sini. Nah, di sini ada AC dan ya AC-nya nggak kurang kerasa gitu kalau menurut gue ya. Dan terus karena gue ada di tingkatan paling 3, kalau menurut gue kalau misalkan ada bapak-bapak atau yang udah uzur gitu ya, naik ke atas tuh agak susah, soalnya gue juga agak susah, ditambah lagi tangganya jenisnya kayak gini. Tapi kalau menurut gue buat anak muda sih ini enak-enak aja. Cuman kalau misalkan buat yang susah atau badannya gede, ini tuh naik ke atas susah gitu. Nah, ini tuh dari masuk lewat sono ya, masuk lewat sono, kemudian nyampe ke sini. Nah, ini di sini langsung ada WC. Gue bakal liatin WC-nya kayak gimana. Let's go. Sekarang gue udah ada di WC-nya dan setelah gue liatin beberapa view dari WC-nya itu mungkin teman-teman bisa mengira bahwa WC-nya enak, dan gue rasa memang enak. Fasilitas yang ada di WC-nya pertama, cermin segede gabang, gede banget ini buat teman-teman ngaca itu enak. Terus di sini juga disediain buat cuci tangan, kemudian airnya juga kencang. Ditambah lagi ini ada khusus buat kencing ya, kepisah buat cowok. Kalau misalkan buat sakit perut itu kepisah juga. Jadi antara mandi sama antara mandi sama sakit perut itu dipisah. Nah, ini khusus buat BAB-nya itu ada 1, 2, 3, ada 4. Dan ini khusus buat showernya ada 1, 2, 3, 4 juga. Jadi buat WC-nya meskipun di kamar banyak orang, tapi WC-nya juga gede dan enak. Dan yang nggak bakal penting di situ ada air dingin sama air panas. Jadi buat teman-teman yang habis capek kayak kemarin gue habis jalan jauh, kaki gue pegal, nah gue siram pakai air panas tuh jadi relax kakinya kayak gitu. Jadi buat WC sama tempat tidurnya ini di dalam satu ruangan, cewek-cewek, cowok-cowok kepisah, jadi aman, gak ada yang mix. Dan ini semuanya tipenya sama, yaitu satu kamar, satu bed aja. Jadi kayak gitu. Menurut gue worth it sih ya tinggal di sini. Dan kayaknya itu yang bisa gue review dari hostel ini. Jadi kalau teman-teman mau ke Semarang terus nyari hostel yang low budget tapi kekinian dan juga keren dan belum pernah nyobain yang namanya hotel kapsul, bisa nyobain ini. So thanks for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman udah pernah nginep di sini, silahkan komen apa yang kalian suka dan tidak dari hostel ini supaya teman-teman yang lain tahu. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.